terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Niputu Ari Artini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 22748038818. Saya mengajar di SD Negeri 1 Samsam, Kecamatan Kelamitan, Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Mohon masukan dari Bapak Ibu penguji supaya bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian perkenalan dari saya. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sudah semangat semua hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, coba dia dipimpin dulu temannya untuk berdoa. Anak-anak ada yang absen hari ini? Siapa yang masuk hari ini? Sekarang supaya anak-anak lebih semangat belajarnya dan juga supaya anak-anak lebih bisa mencintai karena ayat kita tercinta NKRI, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjutkan dengan tepuk dan salam PPK. Ayo, siapa yang mau memimpin ke depan? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas. Terima kasih Rizky. Anak-anak, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan. Karena apa? Karena sekarang masih di masa pandemi, penyakit COVID-19-nya masih ada, jadi kita harus tetap menjaga protokol Kesehatan. dengan cara apa? Memakai masker. Nah, tadi sebelum kita mulai pembelajarannya, apakah anak-anak sudah membaca buku? Nah, buku apa yang anak-anak baca? Ya, boleh buku apa saja ya. Asalkan anak-anak setiap harinya itu selalu melakukan kegiatan literasi. Karena kegiatan literasi itu sangat banyak sekali manfaatnya. Anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Sekarang siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, coba ya. Iya, jelas sekali kata dia. Teks non-fiksi itu adalah teks yang isinya berkaitan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan teks non-fiksi. Ciri-cirinya apa? Iya, bahasanya baku. Selain itu, isinya juga berkaitan dengan keadaan yang terjadi atau keadaan yang sebenarnya. Biasanya di mana kita bisa temukan teks non-fiksinya? Di di artikel bisa, di buku pembelajaran bisa, di majalah bisa, di biografi juga bisa. Nah, sekarang kita akan belajar masih di tema 5, yaitu ekosistem, tema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui mencermati tayangan video pembelajaran yang disajikan melalui PowerPoint, anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, itu akan ajak anak-anak dulu untuk melakukan yel-yel mana suara
suaraku. Mana semangatku. Ini semangatku. Nah, sekarang anak-anak boleh keluarkan dulu buku tulisnya, buku temanya, alat-alat tulis semua. Ini untuk bahan ajarnya ya. Pokoknya pakai di sini. Akan ajak anak-anak untuk mengamati bacaan yang berjudul Usaha Manusia dalam Memelihara Ekosistem. Ya, bacaan yang Ibu tampilkan ini juga terdapat di buku paket tema 5-nya halaman 141 dan 140. Bisa dibuka. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakannya ke depan? Ya, anak-anak sudah mengamati bacaan yang berjudul apa lagi? Usaha manusia dalam pemeliharaan Ekosistem. Mengapa kita harus menjaga kelestarian alam? Apa alasannya? Kenapa? Ya, kita nirmala supaya alamnya tidak rusak. Ya, benar sekali kata nirmala. Tangannya dulu untuk nirmala. Nah, kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Tujuannya supaya apa? Supaya alam ini tidak rusak. Karena apa? Karena manusia, hewan, dan juga tumbuhan ini bergantung hidupnya kepada alam. Sehari-harinya anak-anak memakan makanan, mendapat kebutuhan sehari-hari itu dari mana? Ya, dari alam. Nah, apa yang terjadi seandainya manusia itu selalu membuang sampah ke sungai? Ya, banjir. Longsor. Selain itu ada apa lagi? Menimbulkan banyak penyakit. Dari bacaan ini yang berjudul Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem, kira-kira bisa nggak anak-anak menemukan pokok pikirannya? Nah, setelah anak-anak membaca tadi, bisa nggak? Ya, siapa yang bisa menemukan? Ya, coba dia. Kata dia, pokok pikirannya itu berada di awal paragraf. Anak-anak yang lainnya bagaimana? Setuju dengan dia atau mempunyai pendapat yang lain? Nah, benar sekali kata dia. Kita tepuk tangan dulu buat dia. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa pokok pikirannya ini beradanya di kalimat paling pertama atau di awal paragraf? Apa alasannya? Yo, diingat-ingat lagi bagaimana kuncinya, caranya menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, kalau pokok pikirannya itu berada di awal paragraf. Nah, di awal paragraf ini pasti ada kata-kata, misalnya ada kata ganti orang, ada dia, ada si ini, ada si itu. Ya, di sini ada nggak kata ganti orangnya? Ada. Apa? Nah,
Biasanya ada kata-kata rujukan, ini, itu, tersebut. Ya, itu merupakan kata rujukan. Perhatikan lagi, ada kata rujukannya di sini? Hah? Ada, yaitu kata apa? Kata tersebut. Ya. Ada pengulangan kata, yaitu kata manusia. Terus ada kata rujukan, yaitu kata tersebut. Nah, dari dua kata kunci ini, jadi bisa dipastikan kalau pokok pikirannya itu berada di kalimat paling awal atau di awal paragraf. Nah, kalau kata kuncinya pokok pikiran itu berada di akhir paragraf, biasanya ada kata apa? Ya, kata-kata simpulan. Contohnya seperti kata apa? Oleh karena itu, oleh sebab itu, karena dari itu, demikianlah, ya, dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata seperti itu, jadi sudah bisa dipastikan kalau pokok pikirannya berada di akhir paragraf. Bisa dimengerti sekarang? Tersinggung? Nah, sekarang coba siapa yang bisa menemukan informasi penting yang ada pada paragraf yang nomor 2? Ya, gerak ke mana? Dia harus mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan ekosistem. Ya, benar sekali kata Kirana. Gimana dulu Kak Kirana? Nah, mencari informasi penting itu bisa anak-anak cari kata-kata mana saja, informasi mana saja yang menurut anak-anak penting dalam bacaan tersebut. Ya, misalnya yang seperti Kirana bilang, manusia harus mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Caranya itu seperti apa? Seperti apa caranya untuk memulihkan ekosistem? Ayo dilihat dari bukunya, bahan ajarnya juga boleh. Bagaimana caranya? Nah, di sana sudah dijelaskan, mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, terus mengurangi penggunaan bahan kimia, ya, dan yang lainnya, ya. Nah, itu semua bisa anak-anak jadikan informasi penting dalam sebuah bab. Nah, sekarang supaya anak-anak lebih memahami lagi apa itu pokok pikiran dan bagaimana caranya menemukan informasi penting, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk mengamati video pembelajaran tentang menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Mohon disimak baik-baik videonya sambil anak-anak catat informasi penting yang ada dalam video tersebut. Ya. Nah, fiksi yang dimaksud dengan teks non-fiksi, teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumbernya berasal dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting dan membuat ringkasan? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati video pembelajaran tentang bagaimana caranya kita menemukan pokok pikiran, menemukan informasi penting, juga bagaimana caranya meringkas maupun membuat kesimpulan. Nah, sekarang dari teks yang anak-anak baca yang berjudul jenis makanan hewan, siapakah yang bisa menemukan pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama tadi? Iya, benar sekali kata Anindya. Tepuk tangan dulu buat Anindya. Nah, tadi di bacaannya ada judul bacaan apa? Jenis makanan hewan, ya. Bisa nggak anak-anak menemukan informasi penting yang ada pada paragraf pertama juga? Ya, apa Sakti? Hewan memakan bagian tumbuhan berupa daun, buah, dan biji. Iya, benar sekali kata Sakti. Tepuk tangan lagi buat
Jangan aku berteduh. Kita berkomunikasi dengan baik dapat kita menyebabkan saya. Terima kasih Tari dan Sini. Tepuk tangan dulu. Sekarang anak-anak pernah nggak mengalami peristiwa yang terjadi pada mereka? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena rasa curiga itu sama dengan apa? Memfitnah. Memfitnah itu sangat dilarang sekali oleh ajaran agama. Itu merupakan sikap yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi rasa curiga itu harus kita jauh-jauhkan dari pikiran kita. Ya. Apa manfaatnya kalau kita menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama teman? Apa ini dia? Ya, akan terciptanya kerukunan antara teman. Kita tidak akan saling berkelahi, tidak bertengkar. Ya, jadi berkomunikasi yang baik itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian apa manfaatnya? Persatuan dan kesatuan dalam kerukunan hidup. Ada yang tahu? Ya, apa Gung? Ya, sama kayak tadi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan itu salah satunya adalah menghindari perselisihan, menghindari perpecahan. Ya, makanya di sini antara anak-anak kelas 5 antara satu dengan yang lainnya itu tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjaga yang namanya kerukunan. Sekarang supaya anak-anak lebih paham lagi bagaimana caranya kita membina kerukunan, kita simak video dulu tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai ragam budaya, namun kita tetap satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke LKPD, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk bermain monopoli. Ya, di depan sudah Ibu sediakan permainan monopoli tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Ya, cara bermainnya bagaimana? Sama dengan anak-anak bermain ular tangga. Ya, nanti Ibu akan sediakan dadu. Nah, ini dadu. Nanti setiap kelompok akan maju satu-satu ke depan, perwakilan satu kelompok, satu orang ke depan. Nah, nanti anak-anak shoot dulu. Ya, siapa yang menang, dia akan mengocok dadunya. Nah, sekarang coba Om buka dulu ya, shoot dulu. Siapa yang menang? Ya, coba. Nomor berapa dia? Nomor 3 ya. Sekarang coba dia melangkah sesuai dengan urutannya. Yang lainnya minggir dulu, yang lainnya minggir dulu, ke samping dulu ya. Nah, samping sini saya. Ya, di mana dia? Di pertanyaan. Berarti dia ambil dulu pertanyaannya. Ya, dibaca pertanyaannya lalu dijawab. Apa manfaat menjaga kerukunan untuk menghindari perselisihan? Jadi di sini ada pertanyaan apa manfaatnya menjaga kerukunan supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari perselisihan atau perpecahan. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain ada nggak yang mempunyai jawaban berbeda atau menambahkan jawabannya dia? Tidak. Ya, karena dia sedang menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan 1 bintang. Ya, bintangnya. Nah, sekarang lanjut lagi. Ayo tunjuk tadi-tadinya. Oke, Om Ipa dulu ya. Sekarang Ibu akan lanjutkan
LKPD seperti biasa. Ya, ingat sebelum anak-anak mengerjakan LKPD ditulis dulu kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ya, setelah itu anak-anak dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Setelah dibaca, barulah anak-anak mulai mengerjakan. Ya, coba dilihat dulu semuanya. Nah, di LKPD yang pertama, di halaman ketiga, lewat bacaan yang anak-anak baca tadi, di halaman 140 dan 141, anak-anak temukan pokok pikirannya setiap paragraf. Mengerti? Ya. Bacaannya ada di halaman berapa tadi? 140 dan 141. Ya. Setelah anak-anak menemukan pokok pikirannya, lalu anak-anak temukan informasi penting yang ada pada setiap paragraf. Ya. Setelah anak-anak menemukan pokok pikiran dan informasi pentingnya, anak-anak ringkas menjadi sebuah ringkasan di sini. Ya. Mengerti? Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan membaca bacaan yang berjudul Polisi Sebut Tawuran Pelajar SMP di Jagakarsa Hanya Untuk Konten. Baca dulu semuanya, barulah anak-anak menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks yang ada di atasnya. Ya, nah itulah yang perlu anak-anak kerjakan pada hari ini. Sampai di sana, kira-kira ada nggak yang perlu ditanyakan? Tidak. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya supaya LKPD-nya selesai tepat waktu. Ingat semua anak harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Gimana di sini? Ada masalah? Tidak. Bisa dikerjakan semua. Bisa. Dibagi ya, dua anak mengerjakan bahasa Indonesianya, sisanya lagi mengerjakan PPKN. Ayo Rizky sama Sukma dibantu temannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba siapkan masing-masing kelompok untuk satu temannya maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerjaan temannya bersama kelompok. Swastiastu, perkenalkan nama saya Kirana, wakil dari kelompok 1 dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Apakah mereka para pelajar telah mewujudkan kehidupan rukun? Jelaskan. Jawab, belum karena mereka masih melaksanakan tawuran. Bagaimana cara mereka para pelajar seharusnya membangun kehidupan rukun? Jawab, seharusnya membina komunikasi yang baik dengan sesama pelajar supaya terbina kerukunan antara yang satu dengan yang lainnya. Apa pentingnya atau manfaat bagi mereka para pelajar hidup rukun? Jawab, menghindari perpecahan maupun perselisihan. Apa akibatnya jika perbuatan mereka para pelajar dibiarkan terus-menerus? Jawab, akan terjadi perpecahan, tidak terbinanya hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Om Santi. Ya, tepuk tangan yang pasti buat. Nah, tadi anak-anak sudah juga memperhatikan presentasi dari kelompoknya Kirana. Siapa sekarang yang mau memberi tanggapan, saran? Ya, coba kelompoknya Nindya. Apa informasi penting itu cuma satu? Oh, informasi penting tentang bacaannya dia tadi ya? Oh iya.
Informasi penting itu tidak cuma hanya satu saja, tetapi boleh lebih dari satu ya. Mana saja bacaan penting yang menurut anak-anak itu penting, itu bisa dijadikan sebagai informasi penting. Ya, sudah mengerti sekarang ini ya? Kalau sudah, sekarang coba dikumpulkan dulu semua NKPD-nya. Nah, itu sudah melihat pekerjaan anak-anak yang anak-anak kerjakan lewat NKPD. Hampir semua seluruhnya benar. Tetapi benar kata India tadi, kalau anak-anak mau menuliskan informasi penting, boleh dituliskan lebih dari satu. Ya, 2 boleh, 3 juga boleh. Biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau sekarang kita tepuk semangat dulu? Ya, tepuk semangat. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Menemukan pokok pikiran. Selain itu belajar apa lagi? Informasi penting. Terus manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerukunan. Bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan? Membacanya, memahami bacaan, lalu menuliskan informasi penting yang ada dalam paragraf. Kalau pokok pikirannya bisa kita temukan di mana? Ya, benar sekali, awal dan akhir paragraf. Nah, bagaimana caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerukunan? Menghargai dan menghormati sesama teman. Ada apa lagi? Menghindari perselisihan dan juga semua itu kita lakukan supaya kerukunannya tetap terjaga. Sampai di sana ada yang perlu anak-anak tanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Ya, kalau tadi LKPD-nya anak-anak kerjakan secara berkelompok, sekarang soal evaluasi ini anak-anak kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Ya. Itu apa? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ingat ditulis nama, nomor, sama kelasnya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti semua, besok karena sekarang materinya sudah habis, jadi besok Ibu akan ajak anak-anak untuk berlatih mengerjakan soal-soal ulangan akhir semester. Ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sebelum pulang
menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Jurik-Jurik. 1, 2, 3, mulai. Jurik-jurik, alang-alang, buku-buku, jangan hidup. Bisa taat, bisa terus, ketek bakat anak bagus, ketek enjok, duduk bersin. Sudah? Nah, tadi sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa. Sekarang kita juga akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Coba dia ikutin lagi temannya untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang boleh dimasukkan bukunya sama alat tulis yang lainnya. Kalau sudah selesai langsung baca. Siap, gerak. Lancar, depan, gerak. Bergerak, gerak. Para mengasanti. Om Santi 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 Om. Ya. Oh, itu.